Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Addal amanah wa balagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana alal mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali ta'lim subuh kita yang biasa kita lakukan secara rutin. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan diberikan keberkahan dari thalabul ilmi kita. Amin. Hari ini kajian kita adalah jadwalnya Zadul Ma'ad ya, dari Rabu ya. Zadul Ma'ad ya. Dan sedikit ada yang tersisa di bab tentang puasa ini. Kebetulan memang babnya sudah membahas puasa. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi siyami tatawwu. Bab tentang petunjuk atau pedoman Rasulullah SAW terkait dengan puasa sunnah. Nanti kalau ini sudah selesai tentang saumnya Nabi SAW, kita akan mengkaji fikihnya ya, fikih tentang Ramadan. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan kita lanjutkan. Kana sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta yuqala yaftur aw la yuftir wa yuftiru hatta yuqala yasum. Nabi SAW itu dikenal oleh para sahabatnya seperti disebut puasa terus enggak juga, disebut buka terus enggak juga. Jadi beliau itu saking banyaknya puasanya itu sampai-sampai sahabat itu mengatakan bahwa beliau itu disebut puasa terus juga enggak, disebut buka terus juga enggak. Jadi beliau itu senantiasa menyelingi antara saum dengan berbuka, saum dan berbuka sendiri. Wa mastakmala siyam syahri ghairi Ramadan wa ma kana yasumu fi syahrin aksar mimma yasumu fi Sya'ban. Dan beliau tidak pernah puasa full 1 bulan selain bulan Ramadan. Kalaupun ada bulan lain yang beliau banyak berpuasa, maka bulan tersebut adalah bulan Sya'ban. Itu bulan-bulan di mana beliau memperbanyak puasa sunnah. Walam yakun yakhruju anhu syahrun hatta yasuma minhu. Tidak pernah ada 1 bulan yang berlalu dalam hidup beliau kecuali ada puasa sunnah di situ. Jadi beliau tidak pernah meninggalkan 1 bulan berjalan kecuali ada puasa yang beliau lakukan di bulan tersebut. Ya, ada 3 hari di tengah bulan 11, 12, 13. Ada yang Senin dan Kamis, ada yang puasa Daud. Dan beliau menganjurkan bagi yang gemar berpuasa dengan puasa Daud. Sebaik-baik puasa sunnah adalah puasa Daud. Sehari berbuka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Yang jelas tidak boleh kita melakukan puasa wisol atau puasa terus menerus berturut-turut. Itu dalam Islam namanya puasa wisol dan diharamkan. Dalam larangan beliau, la tuwasilu, janganlah kalian berpuasa wisol, sambung yang tanpa diselingi dengan berbuka. Itu sebuah keharaman dalam agama kita. Wa kana yataharra siyama yaumil isnaini wal khamis. Beliau juga senantiasa menjaga dengan serius, menjaga dengan seksama, yaitu saum al-Isnin, saum hari Senin dan saum hari Kamis. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kana Rasulullah SAW la yuftiru ayyamal bidi fi hadrin wala safarin. Dalam riwayat Ibnu Abbas, beliau disebutkan bahwa tidak pernah meninggalkan puasa 3 hari, baik itu di perjalanan maupun di yang bukan perjalanan. Kemarin kita bahas, beliau SAW itu dalam perjalanannya itu tidak pernah menjadikan puasa itu sebagai halangan. Jadi dalam puasa Ramadan sekalipun, kalau punya hajat bepergian, beliau tidak pernah menjadikan puasa itu halangan untuk bepergian. Jadi kalau ada hajat bepergian, bepergian saja. Kalau ada safar, kalau ada hajat ingin berangkat saja. Tidak pernah menjadikan puasa sebagai halangan. Bagaimana petunjuk Rasulullah SAW terkait dengan puasa orang yang dalam perjalanan? Ada 2
hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jika perjalanan tersebut berat seperti berjihad, dalam hadisnya itu ketika perang Badar misalkan atau perang Futuh Mekah, itu beliau tidak berpuasa. Dalam perjalanan yang berat beliau tidak berpuasa. Dan disebutkan dalam hadisnya kenapa beliau memilih tidak berpuasa ketika perjalanan yang berat. Tujuannya adalah liyataqawwaw ala aduhim, supaya lebih segar dan bugar, lebih kuat dalam rangka menghadapi musuhnya. Jadi tidak tepat kalau orang menyebutkan bahwa Rasul itu ketika berperang, bahkan perang Badar, berpuasa dan memenangkan peperangan itu. Itu tidak tepat, karena dalam sirahnya, dalam banyak riwayatnya, beliau itu justru di perang Badar tidak berpuasa, dan di perang Futuh Mekah juga tidak berpuasa. Itu kalau perjalanannya berat, contohnya perjalanan jihad atau hijrah atau lain sebagainya. Bahkan ketika Futuh Mekah itu beliau di Mekah itu, selama di Mekah tidak berpuasa dan selalu sholatnya itu jamak qashar. Artinya dalam perjalanan tidak ada batasnya orang itu maksimal berapa hari atau berapa lama. Yang jelas kalau masih dalam kondisi safar atau kondisi musafir, beliau tetap atau kita tetap mendapatkan hak untuk mengambil rukhsah, baik rukhsah untuk tidak berpuasa ataupun rukhsah untuk sholat jamak qashar, selama apapun perjalanan kita, selama apapun kita dalam perjalanan. Dan kita sendiri yang tahu berapa perlu kita mengambil keringanan tersebut selama perjalanan kita. Jadi tidak ada batasan bakunya gitu. Asalkan nanti setelah Ramadan diqadha, diganti saja di hari yang lain. Adapun perjalanan yang ringan, beliau tidak pernah meninggalkan puasanya. Jadi ini panduan buat kita. Perjalanan itu kalau dianggap ringan, itu tidak atau tidak perlu membatalkan puasa kita. Nah, contohnya dari sini ke Jakarta, mobilnya full AC atau naik mobilnya yang nyaman atau umum yang nyaman, maka itu sebaiknya tidak perlu membatalkan puasa kita. Meskipun itu punya keringanan atau rukhsah ya untuk tidak berpuasa, tetapi berpuasa lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian menjaga puasa itu lebih baik daripada berbuka. Ya. Dari sini ke Tasik, dari sini ke Cianjur, ke Jakarta, ya, itu sebaiknya menjaga puasa kita, karena mengqadha itu jauh lebih berat daripada berpuasa Ramadan seperti biasa. Kenapa? Karena mengqadha mah sendirian. Teman-teman pada kupat tahu, bakso, pada apa namanya itu bala-bala gitu. Kita berpuasa, nah itu berarti di sana. Tapi kalau sama-sama kita berpuasa di bulan Ramadan itu lebih taat. Sehingga kesimpulannya kalau perjalanannya ringan, lebih baik tetap berpuasa dan kita tidak ada kewajiban mengqadha setelah itu. Wa amma siyamu ashr Dzulhijjah faqad ikhtulifa anhu fihi. Adapun puasa di bulan Dzulhijjah, meskipun bulan Dzulhijjah itu adalah sebaik-baik hari, tetapi para ulama berselisih pendapat akan status hukum berpuasa di bulan Dzulhijjah, apakah muakkad atau tidak muakkad. Meskipun itu hari-hari terbaiknya Allah, karena musim haji ada di hari-hari itu, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan hari itu, wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watr. Itu disebutkan wal fajri wal layalin ashr. Allah bersumpah dengan 10 malam yang terbaik, itu malam-malam Ramadan. Adapun 10 hari terbaik itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi di muka bumi ini Allah punya hari-hari terbaik. Hari terbaik adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Adapun malam terbaik adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nanti kita sebentar lagi, berapa? 28 hari lagi ya, itu Lebaran. Berarti 10 hari terakhirnya itu adalah sekitar berapa? 18 harian lagi kita akan masuk 10 hari terakhir. Karena di medsos sudah ramai itu 29 hari lagi Lebaran, 29 hari menuju Lebaran. Nanti setelah Lebaran ada yang iseng lagi 354 hari lagi menjelang puasa. Jadi terlalu banyak hitungnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan 10 hari terakhir itu, karena itu adalah malam-malam yang terhebat, malam-malam yang terbaik. Kita dapat mendapatkan ganjaran yang dengan amal yang ringan mendapatkan ganjaran yang sangat besar, yaitu 83 tahun kita beribadah atau kurang lebih 1000 bulan kita beribadah.
Wa amma siyamu sittati ayamin syawal fasahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala siyamuha ma'a ramadan ya'dilu siyamad dahri. Nanti setelah Ramadan kita akan melanjutkan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Itu namanya puasa Syawal 6 hari. Apa faedahnya, fadilahnya? Bahwa 6 hari puasa di bulan Syawal itu jika digabung dengan Ramadan itu setara dengan puasa 1 tahun penuh. Bahkan ada yang mengartikan ad-dahru di sana puasa seumur hidup. Ya. Orang yang berpuasa bulan Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan puasa dahar. Ad-dahar itu ada yang mengartikan seumur hidup, ada yang mengartikan 1 tahun. Karena ad-dahar itu masa. Jadi nanti kita puasa Ramadan 29 atau 30 hari, kemudian tambah 6 hari bulan Syawal, itu setara dengan puasa seumur hidup atau puasa 1 tahun penuh. Tetapi tidak dianjurkan langsung setelah Idul Fitri. Dianjurkannya itu adalah di minggu ketiga, minggu ketiga dan minggu keempat, tidak langsung setelah Idul Fitri. Pertama apa alasannya? Pertama adalah karena masih banyak kakaren. Ayah nonton tah wajib, ayah rangining lengkap ini masih wehtar, bolu segala macam. Itu kalau tidak dimakan pasti romlah ataupun lain sebagainya, ya. Apalagi haji romlah. Pokoknya jangan puasa Syawal setelah Idul Fitri langsung. Pertama kakaren masih banyak, yang kedua an-nasu yatazawarun. Orang-orang masih pada bersilaturahim, masih pada ziarah satu sama lain, maka tidak dianjurkan. Dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW disebutkan puasa 6 Syawalnya itu adalah di minggu ketiga. Ya, tidak dianjurkan Idul Fitri langsung Syawal, tidak dianjurkan. Dianjurkan nanti minggu ketiga. Jadi ada 2 minggu kesempatan itu kita menamatkan puasa Syawal, dan tidak mesti tiap hari. 2 minggu itu bisa 1 hari puasa, selang 2 hari libur, kemudian 1 hari puasa dan 1. Tapi repotnya memang kalau selang-seling itu suka lupa. Tahu-tahu pas Syawal berakhir, loh nambah sehari. Jadi kapan puasa Syawal? 5 hari lagi, padahal baru sehari. Itu kalau selang-seling kadang lupa. Itu hukumnya adalah sunnah. Apa fadilahnya? Seperti puasa 1 tahun. Meskipun ada yang mengartikan dahar itu seumur hidup. Jadi riwayat Imam Muslim dalam sahihnya 1164. Wa amma shaumu yaumi Asyura fa innahu kana yataharra shaumahu ala sa'iril ayyam. Walamma qadima al-Madinata wajada al-yahuda tasumuhu wa tu'azzimuhu faqala. Adapun puasa Asyura yang tanggal 10 Asyura itu juga disunahkan, tetapi ada keterangannya di sini. Ketika beliau datang ke Madinah melihat orang Yahudi mengagungkan hari tanggal 10 Asyura. Karena hari suci, hari diagungkan oleh orang Yahudi, Rasul akhirnya memerintahkan untuk berpuasa dan bersabda, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisyami." Lalu beliau memerintahkan berpuasa. Wa dzalika qabla fardhi Ramadan. Itu terjadi sebelum kewajiban bulan Ramadan. Falamma furida Ramadan qala man syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Namun setelah kewajiban puasa Ramadan, maka puasa Asyura itu menjadi tidak muakkad lagi. Beliau bersabda, yang mau silahkan, yang tidak mau silahkan. Puasa Asyura nanti tanggal 10 Muharram itu beliau mengatakan setelah Ramadan diwajibkan, statusnya tidak lagi ditekankan. Karena mungkin kalau pandangan kita mungkin karena sudah tergantikan puasa itu dengan puasa Ramadan, maka Asyura menjadi tidak makan lagi, hanya silakan. Man syaa yang mau silakan, wa man syaa yang mau juga tidak apa-apa, tidak puasa. Nah, lalu dianjurkan juga puasa sehari sebelumnya. Kenapa? Agar menyelisihi orang-orang Yahudi yang mengagungkan puasa di hari sebelum tanggal 9-nya. Yang ke-10, pasal yang ke-10, hadyun Nabi fi siyam yaumi Arafah. Petunjuk Rasulullah SAW terkait dengan puasa Arafah. Nah, ini puasa Arafah ini sangat ditekankan, terdapat dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim bahwa washaha anhu annahu anna siyamahu yukaffir sanatal madiyah wal baqiyah. Bahwa puasa Arafah 1 hari nanti ketika haji ya,
Bagi yang di Arafah itu tidak usah puasa, tidak boleh malah. Bagi yang tidak berhaji maka disunahkan untuk berpuasa Arafah. Itu fadilahnya menghapus 1 tahun yang lalu dan menghapus 1 tahun yang akan datang. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dijelaskan seperti itu. Wa qad dzukira li fitrihi bi Arafah iddatu hikamin minha annahu aqwa 'ala du'a wa minha anna al-fitra fi safar afdal fi fardhi shaum fa kaifa min afdhi. Nah, ini termasuk juga waktu-waktu yang diijabah, yaitu puasa di bulan bulan Arafah, itu bulan Zulhijjah. Di hari-hari kita juga ada waktu yang mustajab ketika kita berpuasa, yaitu sejenak sebelum berbuka. Jadi beberapa menit, beberapa detik sebelum berbuka itu saatun mustajabah, waktu yang paling diijabah kita berdoa. Jadi usahakan ketika makanan di hidangan kita, mau kita berbuka, maka baca doa sebanyak-banyaknya. Kalau tidak baca doa, tidak hafal doanya, cukup doa yang sapu jagat aja. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak hafal juga atau tidak punya koleksi doa, sudah istighfar aja. Astagfirullah. Kata para ulama, kalau kita bingung baca doa, mau baca doa apa, kabutuhna banyak teuing, terlalu banyak kabutuh begitu bingung doa anak kumaha tas astagfirullahaladzim. Itu para ulama memberikan pedoman kepada kita, kalau kita bingung baca doa apa, terlalu banyak kabutuhna, kaperyogeuna seueur pisan ka Gusti Allah, maka tos baca istighfar. Astagfirullah. Menjelang berbuka adalah saatul mustajabah, waktu yang paling diijabah kita berdoa. Jadi fokusnya jangan ke bala-bala. Bala-bala fokus tapi hatinya doa begitu. Itu namanya mustajab. Kan saur Imam Ghazali kan puasa teh aya 3. Kahiji saumul awam, anu kadua saumul khawas, anu katilu saum khawasul khawas. Puasa awam itu puasa yang hanya menahan lapar, minum dan syahwat. Puasa awam, puasa fisik. Dan yang kedua puasa khawas, itu puasa yang pikiran dan keinginan juga ikut puasa. Jadi ketika puasa itu syahwatnya tidak kemana-mana, pikirannya nggak kemana-mana, nggak mikir buka, nggak mikir makanan nanti sore apa, nggak mikir gimana. Pokoknya ketika berpuasa pikirannya ikut puasa. Itu saumul khawas. Yang paling tinggi itu saum khawasul khawas, puasa yang super khawas. Siapa mereka? Yang hatinya pun ikut puasa. Jadi hatinya ikut puasa, artinya apa? Ketika berpuasa hatinya hanya diisi dengan zikir dan Quran. Kalau kita makan puasa sudah kebayang sore itu apa? Sore teh aya naon itu ngumpulkeun naon gitu. Si ibu di rumah tos goreng apa, masak apa sudah kebayang gitu. Kalau kita puasa siang masih ngumpulin koleksi nanti malam, nah itu puasanya puasa awam menurut Imam Ghazali. Kalau kita sudah nggak peduli lagi dengan apa yang kita siapkan nanti malam, nanti sore berbuka, itu kategori puasa khawas. Tapi memang susah. Puasa khawasul khawas apalagi itu sangat susah karena hati kita ikut puasa. Hati kita hanya munajat saja. Si ibu teh cai harangan pun mau dawas. Jadi kami kenapa puasanya air rukun bukanya? Saya mah puasanya khawas. Padahal teh naon. Padahal tidak ada apa-apa. Nah, mudah-mudahan puasa kita semakin meningkat. Puasa fisiknya sudah, lapar minum syahwat kita tahan karena Allah SWT. Naik ke tahap berikutnya puasa pikiran. Puasa keinginan, jadi kita tidak ada lagi pikiran-pikiran untuk menzolimi si A, menzolimi si B, ngatain si A, ngatain si B, berpikiran negatif tentang si A, husnuzon, takabur itu sudah hilang bagi orang yang puasanya khawas. Nanti kalau sudah naik ke khawasul khawas itu puasanya sudah hati, fisiknya puasa, kemudian keinginannya puasa, lalu hatinya juga puasa. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda berhari-hari tidak berbuka? Tapi ini kekhususan, tidak berlaku bagi yang lain. Ya Rasulullah, kenapa Anda tiap hari tidak berbuka? Bukankah Anda melarang kita ini puasa bersambung tanpa buka? Kata beliau SAW, inni unaji ma la tunajun. Aku ini selalu bermunajat kepada zat, kepada Allah yang kalian tidak bisa lakukan itu. Jadi beliau itu ketika puasa posisinya itu hanya zikir dan zikir. Zikir dan zikir terus sambil menunggu wahyu turun. Maka beliau itu kadang beberapa hari tidak berbuka. Para sahabat
semacam protes, kenapa Anda lakukan itu padahal Anda larang kami berpuasa wisol menyambung. Apa kata beliau? Innani abitu wa azalu inda rabbi yut'imuni wa yasqin. Adapun aku bermalam di sisi Tuhanku. Dialah yang memberikan makan aku dan memberikan minumku. Dan itu kalian tidak bisa lakukan itu. Artinya Nabi Muhammad SAW berhari-hari tidak berbuka puasa karena beliau diberi makan oleh Tuhannya. Diberi makan, diberi minum, diberi nutrisi oleh Tuhannya. Para ulama membahas hadis ini, ada yang mengatakan memang betul-betul diberi makan secara fisik, beliau makan. Ada yang mengatakan memang itu makanan khusus dari Allah SWT yang dapat menguatkan fisik beliau dan tentunya mencukupi nutrisi beliau. Kita mah tidak boleh nurutin, karena kalau kita tidak berbuka, teu aya nu masihan tuang. 3 hari misalkan tidak berbuka, kenapa tidak berbuka? Innama rabbi yut'imuni. Karena Tuhanku memberikanku makan. Jangan macam-macam. Bisa jadi tumbang. Bisa jadi tumbang dan tidak berdaya. Akhirnya masuk rumah sakit kan bahaya. Diinfus ya, dia tidak puas akhirnya. Ada yang pernah mencoba, sahabat Nabi itu Zubair bin Awam pernah mencoba hal itu. 5 hari, 6 hari beliau itu berpuasa tidak berbuka. Tapi oleh Nabi SAW dilarang, jangan kau lakukan itu. Karena itu hanyalah amalan yang dapat dilakukan oleh orang-orang ya, tidak semua orang, hanya para rasul, para anbiya yang bisa melakukannya. Itu pun pengakuan beliau, karena Tuhanku memberiku makan, karena Tuhanku memberikan minum, dan aku senantiasa dalam posisi munajat kepada Tuhanku yang kalian tidak lakukan. Jadi jangan ikuti. Itu namanya khususiyatul Rasul, kekhususan, keistimewaan Rasulullah SAW yang tidak dimiliki atau tidak boleh dilakukan oleh yang lainnya. Nah, itu terkait dengan puasa Arafah, ya. Bahwa kita disunahkan berpuasa Arafah dan itu adalah waktu yang paling baik kita berdoa, dan juga ada waktu-waktu lain kita mustajab dalam berdoa. Yaum Arafah wa yaumun nahri wa ayyamu mina iduna ahlul Islam. Berikutnya pasal yang ke-11 adalah hadyun Nabi fi syami sabti wal ahad. Awalnya memang ada perintah untuk puasa hari Sabtu dan Ahad. Tetapi setelah berjalannya waktu, beliau akhirnya melarang, la tasumu yaum sabti illa fi ma turida alaikum. Jangan berpuasa di hari Sabtu kecuali itu memang jadwal reguler kalian. Jadi jangan puasa Sabtu, jangan puasa di hari Ahad. Itu larangannya ada. Kalau mau berpuasa di 2 hari itu silahkan, tetapi itu hari yang masuk kebiasaan berpuasa sebelumnya. Tidak boleh mengkhususkan 2 hari itu untuk berpuasa, karena itu adalah hari rayanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yang 12 sudah disampaikan tadi, larangan berpuasa di secara wisol. Yang ke-13, ini ada 1 lagi pasalnya. Hadyun Nabi fi insya'i niyati shaum atau tawu wa qat'uha wa itmamiha. Terkait dengan puasa sunnah dan puasa wajib. Kalau puasa sunnah itu tidak mengharuskan berniat di malam hari atau sebelum imsak. Suatu hari Nabi SAW pernah bertanya, hal indakum syai'? Ketika bertanya ke istrinya, wahai istriku, ada enggak makanan yang bisa dimakan hari ini? Dijawab tidak ada. La, qalu la. Qala inni idzan shaim. Inni idzan shaim. Ya udah kalau gitu saya puasa. Jadi puasa sunnah itu tidak membutuhkan niat sebelumnya. Kalau di tengah hari tiba-tiba enggak ada makanan di rumah, tinggal disangu teu aya nu masak, teu aya rencana, teu aya naon di bumi teh. Udah kita katakan inni idzan shaim. Ya udah kalau gitu saya puasa. Diniatkan puasanya apa, Senin Kamis atau Daud ataupun lain sebagainya, atau puasa mutlak saja, puasa yang tanpa disebutkan namanya, itu namanya puasa mutlak. Sebut ini dan shaim, itu puasa sunnah. Maka mengganggu istri pada puasa sunnah hukumnya tidak mengapa, tidak berdosa. Misalkan suami butuh pada istrinya di hari puasa sunnah, itu istri membatalkan puasanya, ataupun menghadiri undangan atau diundang makan lain sebagainya, maka membatalkannya itu tidak mengapa, karena puasa sunnah itu bahkan bisa niat di tengah waktu. Inni idzan shaim, kata Nabi, kalau begitu saya puasa. Artinya pembatalan dan pelaksanaannya itu sangat fleksibel kalau puasa sunnah. Namun puasa wajib berbeda dengan itu. Puasa wajib itu wajib diniatkan sebelum imsak.
maksimal. Ya, kalau kita alhamdulillah tiap hari kita ada niat setelah tarawih, nawaitu summa ghadin an nadai fardhu syahri ramadhana hadhihi sana lillahi ta'ala. Ada yang niatnya itu di dalam hati juga silakan, yang penting ada niatnya. Untuk jaga-jaga kita 2 lapis, niat harian dibaca, niat 1 bulan juga dibaca. Niat tahunan. Imam Malik mengatakan kalau orang berniat di awal puasa untuk 1 bulan itu sudah sah bagi dia. Dalam fikih Malikin begitu. Misalkan di hari pertama munggahan kita sahur, saya berniat puasa 1 bulan ke depan. Itu menurut Maliki sah. Sehingga tiap hari kalau kita lupa udah tercover dengan niat di awal. Gitu. Maka saya sodorkan solusi yang atau saran yang lebih mantap. Niat 1 bulan dibaca dan niat harian juga dibaca. Kita kan hadis sana. Jadi 2 lapis. Kita kan hadis sana. Hari sana, tapi kan itu kan per hari dibacanya. Iya. Sama godin itu kan. Nah di kita arti godin itu sudah salah arti juga. Godin itu besok. Kalau di kita godin itu makan siang. Makan siang di bulan Ramadan namanya godin, si godin yang suka membatalkan puasa di bulan Ramadan itu godin. Padahal godin itu artinya adalah besok. Ataupun godaan itu artinya makan siang. Godaan itu makan siang. Makanya kita hidup selalu dalam godaan. Selalu ada dalam perangkap makan siang itu. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana dan seterusnya. Itu niat kita membaca harian untuk berpuasa. Supaya dilapis niat kita ini biar gak kecolongan, maka di awal hari kita niatkan saya akan puasa sebulan penuh. Dikuatkan dengan niat harian, nah itu lebih mantap. Khawatir ketika niat harian itu kita ada lowongnya, ada lepasnya gitu. Ada lupanya, kita belum niat, tiba-tiba tarawih kita pergi duluan, misalkan ada keperluan, ataupun tidak tarawih ke masjid, ada sesuatu yang mendadak. Maka kalau kita sudah niat 1 bulan di awal, itu mengcover untuk 1 bulan kita berpuasa Ramadan. Karena puasa wajib itu diwajibkan meniatkan sebelum imsaknya. Kalau tidak dibaca, puasanya batal dan harus mengkodoknya. Misalkan puasa Ramadan tiba-tiba kita bangun jam 8 siang kesiangan langsung puasa Ramadan, tidak meniatkan semalamnya, maka itu puasa itu tidak sah. Karena puasa wajib harus dibaca niat sebelum imsak, wajib hukumnya. Nah, supaya menjaga itu terjadi, maka lakukan niat 2 kali. Niat pertama untuk sebulan penuh, niat yang kedua untuk harian. Manakala niat hariannya lupa, keceplosan misalkan lupa, maka sudah di-cover dengan niat yang pertama gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara hukum puasa wajib itu adalah kita tidak boleh mengganggu istri ketika puasa wajib. Hukumnya itu dosa. Misalkan istri sedang qadha, istri sedang puasa nazar yang wajib ya. Puasa wajib itu kan Ramadan, qadha, nazar, 3 itu kan. Selainnya itu sunnah. Saya bernazar, kalau proyek ini gol, saya akan puasa 3 hari misalnya. Itu nazar, hukumnya wajib, tidak boleh diganggu. Saya bernazar, kalau bisnis saya ini laku di bulan Ramadan ini atau di Syawal ini, saya akan berpuasa nazar seminggu misalnya. Nah itu puasa jatuhnya wajib. Ketika istri melakukan puasa wajib, baik puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa qadha, maka mengganggunya hukumnya adalah dosa. Mengganggu dalam arti suami istri ya, itu hukumnya dosa. Tapi kalau bukan puasa wajib, boleh kita membatalkan puasanya istri. Tapi kalau istri puasa wajib, kita membatalkannya, kitanya berdosa. Namun kifaratnya apakah sama dengan pembatalan Ramadan? Tidak, itu dikembalikan kepada pendapat para ulama dalam hal bahasan fikih dalam hal ini. Yang terakhir adalah karahatu takhsis yaumil jum'ah bisawm. Makruh hukumnya mengkhususkan puasa di hari Jumat. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa ini Jumat berkah nih puasa, itu keliru. Justru makruh kita mengkhususkan puasa di hari Jumat. Yang boleh itu adalah ketika puasa Jumat bertepatan dengan puasa reguler kita. Misalkan kita biasa puasa 2 hari seperti Daud ya, atau puasa Ayyamul Bid, atau puasa yang kita lakukan rutin lalu ketemu hari Jumat, itu diperbolehkan. Tapi mengkhususkan puasa hanya hari Jumat, itu hukumnya adalah makruh dan tidak diperkenankan. Sebaiknya dihindari berpuasa di hari Jumat secara khusus. Itu beberapa hal yang berkenaan dengan puasa dalam kitab Zadul Ma'ad. Kalau masih ada waktu, saya tambahkan dengan ini
ahkam siam, hukum-hukum berpuasa yang mesti kita ketahui. Karena ada saja yang bertanya misalkan boleh nggak saat puasa kita infus, boleh nggak saat puasa kita ini vaksin imunisasi, boleh nggak saat puasa kita berenang. Itu pertanyaan selalu keluar di keseharian kita ya. Maka kita akan baca secara singkat hal-hal yang berkenaan dengan ahkam siam dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau dikenal dengan Matan Abi Syuja, yaitu kitab fikih rujukan yang muktamad, yang resmi, yang firm dalam fikih Syafi'i berdasarkan hadis-hadis atau dalil-dalilnya. Kitab Siam. Ada ulama membedakan antara saum dengan siam. Kenapa di dalam ayat itu ada kata saum, ada kata siam? Apa bedanya? Di dalam bahasa Arab biasanya arti saum itu berkenaan dengan menahan lidah, menahan bicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Maryam, Sayyidatu Maryam radhiyallahu taala anha pernah bernazar, bersumpah kepada Allah untuk tidak berbicara kepada orang-orang. Inni nadartu lirrahmani sauma. Nah, sauma di situ adalah menahan lidah. Aku bersumpah kepada Tuhanku tidak akan bicara dengan siapapun 3 hari. Falan ukallimal yauma insiya. Nah, kata saum di situ artinya menahan lisan. Yang kedua, siam. Nah, kalau siam itu menahan yang membatalkan puasa, yaitu makan, minum, dan syahwat. Itu namanya siam. Makanya ayatnya kutiba alaikumus siam. Tidak kutiba alaikum saum. Karena saum itu identik dengan menahan lidah. Kalau siam menahan makan dan minum. Tetapi akar katanya sama. Sauma yasumu sauman wa siyaman. Itu artinya bahwa sebenarnya arti saum itu adalah menahan makan dan minum secara fisik dan menahan lidah secara akhlak atau secara kepribadian. Jadi itu maknanya pas gitu, menahan lidah secara maknawinya dan menahan makan minum secara fisiknya. Maka keberhasilan ibadah seseorang itu dalam puasa berkenaan dengan lidahnya, dengan lisannya. Nabi SAW mengingatkan kita, kalau orang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan perkataan yang menyakiti orang lain, apa kata Rasul? Falaysa lillahi hajatun yatawam. Maka Allah tidak memerlukan puasanya. Artinya orang gagal puasa itu manakala perutnya berpuasa, mulutnya berpuasa, tetapi lidahnya tidak berpuasa. Kegagalan puasa kita itu manakala lidah kita tidak ikut puasa. Maka marilah kita jaga betul puasa kita. Supaya puasa kita terjaga dengan baik, maka jagalah puasa yang satunya lagi, yaitu puasa lidah dan lisan kita. Mudah-mudahan kita dapat menjaganya. Amin ya rabbal alamin. Adapun syarat wajib puasa sudah biasa kita ketahui. Muslim, ya, baligh, berakal dan mampu. Muslim, baligh, berakal dan mampu. Selain mereka itu tidak wajib. Nah, kategori mampu ini yang nanti diperluas oleh para ulama. Sehingga orang yang tidak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i diancam dengan neraka yang dahsyat. Dalam sebuah hadis, Rasul pernah melihat ada seseorang yang ususnya terburai-burai, mulutnya berdarah-darah dan digantung secara terbalik. Dikatakan oleh malaikat ketika ditanya, "Man hadza ya Jibril?" Siapakah dia ya Jibril? Jibril menjawab, dia adalah seseorang dari umatmu tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa alasan yang jelas. Di kita teh banyak Pak, orang yang tidak puasa itu banyak. Di pinggir jalan kalau kita naik bis lihat pinggir jalan, itu ada saja orang yang terang-terangan tidak berpuasa. Mungkin hadis ini tidak sampai kepada mereka. Mungkin hadis ini tidak sampai kepada orang-orang yang seperti itu. Nauzubillah. Adapun fardu atau rukun puasa itu hanya 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari yang membatalkan. Udah 2 itu aja. Satu niat, tadi sudah dibahas. Yang kedua menahan diri dari yang membatalkan. Apa yang membatalkan? Ada 3. 1 makan, 2 minum, 3 berhubungan badan. Satu lagi tambahannya, muntah disengaja. Makan,
minum, berhubungan badan suami istri, dan muntah disengaja. Berarti ada muntah yang tidak disengaja. Kalau muntah tidak disengaja, dalam bahasa Arabnya ghalabahul qai', muntah tidak disengaja. Kita tidak bisa menahannya gitu. Tiba-tiba tiba-tiba ada yang tersedak ke atas. Kita bangun tidur misalkan jam 8, ada tuh yang sisa sahur itu naik ke atas. Aya nu gurame, aya nu mujair, aya nu segala rupa naik lagi ke atas, gitu. Keluar cairan. Rasanya tuh kayak gimana gitu. Nah, yang seperti itu tidak membatalkan. Tapi kalau kita memancing-mancing muntah supaya ada sensasi rasa itu, menghilangkan haus atau lain sebagainya, itu batal puasanya. Itu namanya al-qai' atau ta'ammudil qai'u, menyengaja muntah, itu batal puasanya. Tapi kalau tidak sengaja puasanya, tidak sengaja muntahnya, maka itu tidak membatalkan. Walladzi yuftiru bihi shaim asyratu asyhar. Adapun pembatal puasa ada 10. Pembatal puasa ada 10 dalam fikih Syafi'i ya, berdasarkan dalil-dalilnya. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jauf, sesuatu yang masuk ke lubang tenggorokan. Segala rupa, apapun yang masuk ke lubang tenggorokan kita itu membatalkan puasa. Warasi, yang masuk ke lubang kepala, contohnya misalkan memasukkan air ke dalam telinga, kalau berlebihan itu airnya nembus ke tenggorokan, nanti bisa masuk ke dalam, itu membatalkan. Jadi satu yang masuk ke lubang tenggorokan, yang kedua yang masuk ke kepala, wal huknah. Huknah ini semacam suntikan. Fi ahadis sabilain, sesuatu yang masuk ke salah satu kubur dan dubur kita. Ini fikih Syafi'i menghati-hati. Fikih Syafi'i itu hati-hati. Jadi kalau ada sesuatu masuk ke dubur kita, sesuatu masuk ke kubur kita, itu membatalkan puasa. Wal qayu amdan tadi sudah, yaitu muntah disengaja. Wal watu amdan, berhubungan badan disengaja. Berarti kalau tidak disengaja tidak batal. Misalkan suaminya itu tidur, serasa dia tuh mimpi, ternyata sedang nyaan, istrinya sedang beroperasi gitu. Padahal dianya tidak sadar. Maka bagi suami tidak batal puasanya, tapi bagi istri batal. Atau kebalikannya, istri itu merasa itu sedang mimpi, padahal suaminya sedang beroperasi, maka batal suaminya, istrinya mah tidak. Ya. Jadi kalau ada dua orang suami istri berhubungan badan, satunya merasa, satunya tidak, berarti yang batal itu yang merasa saja. Makanya ada kata amdan. Itu bisa terjadi, tadi bisa terjadi. Yang satunya tidak merasakan, bahkan tertidur begitu, sementara yang lainnya itu, atau pemaksaan. Nauzubillah min dzalik, misalkan nauzubillah min dzalik ya, satunya itu kriminal begitu, satunya itu dipaksa, maka itu yang bagi yang dipaksa tidak membatalkan puasa. Ya. Wal watu amdan, berhubungan badan itu sengaja hukumnya batal. Kafaratnya itu sangat besar sekali. Satu, dia harus membebaskan budak. Kalau tidak ada budak, harus diganti dengan 2 bulan puasa berturut-turut. Kalau tidak ada, maka kasih makan 60 fakir miskin. Bapak ibu yang sudah menikah, apalagi pengantin baru, hati-hati. Yang masih muda, hati-hati. Maka ulah seueur di bumi masih muda mah. Nu ngorakene ulah seueur di bumi nuju puasa mah bahaya. Bisa tiba-tiba hoyong, bahaya. Karena kafaratnya berat. Yang pertama harus bebasin budak, nggak ada budak sekarang. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut, dan itu bukan pilihan, urutan, takdir, mulai terakhir. Kalau 2 bulan puasa berturut tidak bisa, 1 bulan dijebol sama 2 bulan. Anu katilu memberi makan 10 fakir miskin. Memberi makan 60 fakir miskin. Satu hari sekaligus. Satu hari batal, kasih makan 60 fakir miskin. Pami aya ngagorong nasi padang 60 bungkus. Patut dicurigai bahwa eta batal puasana disebab ngadatangkan sapat temuan sareng pamajikan. Bulan puasa. Pokoknya kadang-kadang meser nasi padang 60 bungkus. Wah, kamari berarti batal ya. Itu dua-duanya maksudnya? Nah, dua-duanya atau sendiri? satu aja. Jadi kalau dua gitu, dua-duanya atau Di dalam hadisnya itu memang tidak diterangkan salah satunya, tetapi yang melakukannya suami istri dan hukumannya itu adalah memberi makan 60. Nah, makanannya sih, kejadian. Jadi itu
zaman Nabi pernah terjadi hal seperti itu dan orangnya tidak mampu. Budak tidak punya, 2 bulan puasa berora'ah kan begitu. Kemudian memberi makan 60 fakir miskin tidak ada, bahkan dia yang paling miskin. Yang terakhir akhirnya oleh Nabi dikasih sedekah. Tapi itu khususiyatun Nabi, kekhususan, tidak berlaku bagi yang lain. Ya. Hadis yang biasa disampaikan oleh Pak Mubalik itu hadisnya sahih tetapi tidak berlaku bagi semua orang. Hukumnya mah yang tadi sampai ke memberi makan 60 fakir miskin, bebasin budak atau puasa 2 bulan berturut-turut tanpa henti. Yang ketiga memberi makan 60 fakir. Pokoknya pamit teu aya gaduh modal 60 porsi nasi padang segala macam-macam siap-siap. Gitu. Lumayan kan 60 kali porsi 20 ya tah. Tos 1.200.000. 1.200.000 satu kali batal karena jima itu segitu dendahnya. Itu satu hari Ustaz jadi 3 kali. Kenapa? Kasih makannya 3 hari, satu hari. Kasih makannya 2 hari. Patokannya it'amu sittina miskin, membeli makan 60 fakir miskin 1 mud. Satu bulan. 1 miskin 1 mud, ya 1 porsi. 1 porsi. ringan ya. Jadi kalau porsi kita taruhlah 20.000 berarti yang batal karena jima itu adalah 60 porsi, 60 mud ya. 1 mud kan sekepal gini ya. Ulama menghitung 1 mud itu adalah beras plus lauknya kalau di kita. Kalau mud korma mungkin bisa, tapi kan jarang ada korma di sini. Maka mudnya itu Indonesia, mudnya itu 1 genggam nasi plus lauknya. Ya, mungkin warteg atau padang itu pas. Kalau di Tasik menghitung ukurannya itu 35.000. Nggak tahu kalau di Bandung, mungkin 35 itu kehati-hatian, mungkin 30 aslinya, tapi ditambahkan 5 ya untuk kehati-hatian. Kalau batarannya di kodok enggak? Di kodok tetap. Ya kifarat tidak perlu kodok. Kan sudah diganti. Tidak perlu kodok. Tidak perlu kodok karena sudah diganti. Jadi kalau sudah membeli 60 porsi, udah dia terbebas dari hukuman. Gitu ya. Nah, tadi kodoknya 2 bulan. Kodoknya kan 2 bulan harusnya. Kodoknya tuh kalau mampu dengan puasa itu 2 bulan dendanya dulu. Baru jadi satu harga puasa Ramadan itu setara dengan 2 bulan puasa di bulan lain. 1 hari puasa Ramadan seharga 2 bulan di bulan lain. Tapi itu kalau tidak mampu maka disuruh menyediakan 60 porsi makan orang miskin. 1 miskin 1 mud. 1 mud itu ukuran kita mungkin 30 ribuan kurang lebih. 60 porsi boleh dicicil nggak? Sampai gimana? Dan cicil boleh, itu mah teknisnya mah kemampuan kita. Kan hari ini kan tidak ada aturan berturut-turut kalau fidyah kan. Kalau bayar kita dengan makanan tidak, kalau puasa berturut-turut harus 2 bulan. Tapi kalau memberi makan 60 itu tidak ada rinciannya. Boleh langsung, boleh bertahap. Pokoknya di ini aja, dipantau aja. Kalau ada yang beli 60 porsi, nah ini berarti batalnya ini berarti waktu mencurigai. Cukup duit sudah. Ya, nah, slip lagi. Wal inzalu an mubasyaratin. Kemudian mengeluarkan sperma dengan disengaja. Dengan cara apapun disengaja. An mubasyaratin. Kalau tidak disengaja tidak batal. Contohnya mimpi di siang hari tidak batal. Ya, kalau disengaja aja yang batal. Wal haidu wan nifasu wal jununu waridah. Haid jelas ya, nifas, kemudian gila dan murtad. Jadi orang kalau lagi puasa gelo, otomatis itu batal puasanya. Langsung kasih makan. Kalau dia puasa terus gelo kasih makan langsung. Karena sudah batal puasanya begitu. Waridah dan juga murtad. Nah, mungkin itu bisa disampaikan baru pembatal. Bisa kita lanjutkan nanti di tema berikutnya. Wallahu ta'ala bishawab wa ma taufiquna illa billah wa la hawla subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam.